Ya, kita ke informasi berikutnya ini mengenai kasus penipuan yang banyak terjadi di media sosial, dan kali ini mengenai jual beli mobil fiktif yang dilakukan seorang berinisial DSP. Jadi DSP ini berpura-pura menjual mobilnya kepada korban dan rupanya belakangan diketahui bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak ada. Ya, bagaimana cerita lengkapnya? Kita simak informasi yang berikut ini untuk Anda. Meminta untuk dikirimkan foto-foto mobilnya berikut dengan surat-surat kelengkapan kendaraannya. Itu pada tanggal 10 September 2023. Setelah mendapatkan foto berikut surat-surat kelengkapan kendaraannya, pelaku kemudian mempostingnya di akun Facebook yang merupakan akun fiktif. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, kalau kita lihat ini penipuan semacam ini kan tidak hanya kali ini saja terjadi ya, Mbak, ya. Dan media sosial kerap sekali digunakan sebagai tools atau instrumen untuk melakukan proses penipuan. Nah, sebetulnya fenomena ini seperti apa sih? Rekan kita, Vina Kitan, akan meng-capture fenomena penipuan bersama dengan sejumlah narasumber. Saya lempar ke Vena. Ya, baik Ginavita, Bayu dan juga pemirsa, ini saya sudah hadirkan langsung kedua narasumber untuk kemudian membahas mengenai fenomena ini. Sudah hadir Mas Fitra Faisal, pengamat ekonomi UI. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mbak Vena. Di tengah-tengah saya nih sudah hadir juga sosiolog, ada Mas Tantan Hermansyah. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Vena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke sosiolog terlebih dahulu, Mas Tantan. Mas Tantan, melihat adanya kasus penipuan pembelian jual beli mobil online ini, apa sih yang terjadi? Kalau kita lihat rasa-rasanya kok berani ya untuk membeli mobil secara online, bayarnya ini juga ratusan juta rupiah. Apa yang terjadi sebetulnya? Pertama, saya yakin si penipu itu sudah mempelajari perilaku konsumen. Itu satu. Dan kalau kita bicara perilaku konsumen terkait dengan realitas digital, itu terjadi gap yang demikian luas, di mana pendidikan kesadaran digital kita itu sangat rendah. Dalam bahasa Kementerian itu, literasi digital masyarakat Indonesia kan demikian rendah. Dan celah itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang seperti yang melakukan penipuan, bukan hanya di platform yang disebut tadi, tapi di banyak platform seperti itu. Jadi kesadaran, kehati-hatian terhadap produk digital yang sangat rendah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian mau menimba keuntungan. Yang kedua, memang juga banyak dari kita juga yang kemudian membutuhkan sesuatu dan punya produk untuk dijual juga tidak hati-hati, kan gitu. Jadi ditaruh di ruang digital itu bukan hanya foto produknya, tetapi surat-suratannya, KTP-nya, sertifikat tanah, lengkap. Ya, bagi para pelaku kejahatan seperti itu kan data yang menjadi makanan empuk untuk dieksploitasi dan kemudian dikeruk keuntungan. Seperti itu. Kalau saya sendiri kan untuk beli sesuatu yang di atas 1 juta lah, itu secara online, itu kan mikirnya sampai beberapa kali, risetnya, cross-checknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat rasa-rasanya kok masyarakat sekarang gampang sekali percaya. Ada beberapa hal yang sangat menggiurkan bagi konsumen itu, dan itu saya kira sepakat lah. Para ekonom juga sepakat, harga.
Harga itu kadang mendistraksi perilaku rasional kita ya Mas ya. Jadi ketika ada sesuatu ya dimanapun, kalau Bapak pernah datang ke situ aja sebelah ya, datang ke toko di tempat lain harganya sekian, ternyata di sini diskonnya 70%, rasionalitas kita itu langsung terganggu gitu. Oh ini paling murah ya? nih. Gitu. Wah Menarik ini ya. nih jangan-jangan padahal ini KW keberapa gitu kan, dan ketika dihantam masalah harga itu terkait dengan emosi, perilaku, kebiasaan, kenyamanan. Apalagi kalau misalnya dia dapat, ya wah saya dapat sekian nih dengan harga yang kamu dapatnya berapa kamu dan sebagainya lah. Hal-hal seperti itulah yang kemudian adalah celah yang bisa dimanfaatkan untuk para penarik keuntungan secara ilegal itu. Dan itu ternyata memang sampai sekarang faktor harga itu faktor yang tidak bisa dikendalikan. Kan saya bisa aja meskipun secara legal ya, saya punya barang harganya 10 juta. Kalau saya tawarin 2 juta boleh dong barang-barang saya, nah gitu. Jadi harga di Indonesia adalah faktor yang sangat bebas, yang dia tidak bisa dikendalikan oleh rejim apapun, karena rejimnya pribadi. Langsung kita sambungkan ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini soal harga nih. Jadi memang benarkah pertimbangan dari masyarakat ini rasa-rasanya berani berbelanja secara online dengan harga yang fantastis juga karena harga? Ya itu salah satu indikator ya. Di ekonomi ada yang dikenal sebagai consumer surplus, ya surplus konsumen ya. Jadi memang keinginan dari konsumen adalah untuk memaksimalkan surplusnya, willingness to spend dengan realitas harganya. Nah, ketika dia menemukan bahwa realitas harganya itu lebih rendah dibandingkan dengan apa yang bersedia dia bayar, maka dalam hal itu dia mengexercise surplus konsumennya, dan itu adalah sebenarnya rational choice buat para konsumen zaman sekarang gitu kan. Nah, tetapi ini satu hal, yang dua yang tadi juga saya sepakat adalah rasionalitas itu kemudian dipadukan dengan iliterasi di sektor digital, sehingga pada akhirnya memicu semacam irrational choice gitu. Nah ini yang kemudian menjadi semacam konsekuensi gitu ya dari dua kombinasi yang maut ini gitu kan, dari sisi harga, dari sisi iliterasi. Konsekuensinya ada juga. Nah ini saya mau bahas soal resiko tapi bersama dengan sosiolog dan juga ekonom. Kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.